Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi mengudara pada hari ini di tanggal 30 September 2023, merupakan akhir bulan dari September. Welcome to besok pagi untuk bulan Oktober, yang tentunya kita hitung hari gelaran MotoGP akan segera diselenggarakan di sirkuit Mandalika di tanggal 13 sampai 15 Oktober mendatang. Iya, apa kabar semuanya buat para fans GP Mania dan fans pembangunan di seluruh Indonesia? Semoga kita semua baik-baik saja dan sehat selalu, dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ya, tentunya kita akan terus memperlihatkan sirkuit Mandalika ini yang selalu kita kepo bersama, sebagaimana jadinya dan juga apa saja segala kesibukan proses pengerjaan yang saat ini terus dilakukan. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, ada yang sudah jadi maupun ada yang saat ini masih terus sibuk ya, dikebut, dipercepat segala kesibukan saat ini di sirkuit Mandalika untuk gelaran MotoGP, tampilan dan wajah baru sirkuit Mandalika seperti apa. Oke, dan kita langsung saja memperlihatkan apa saja hal baru yang saat ini terlihat ya dari kamera udara kita pada hari ini, persisnya di area rumput depan pedok sirkuit Mandalika yang saat ini sedang diproses untuk penutupan menggunakan sejenis plastik atau terpal yang menutup bagian permukaan dari area rumput di sini, teman-teman ya. Iya, sehingga area rumputnya sudah terlihat tertutup luas ya dengan sejenis plastik. Coba kita lihat lebih jelas ya, buat teman-teman semua bisa melihat dengan detail apa saja yang menjadi penutup dari area rumput yang luas di depan pedok ini. Yang tentunya ini berjenis plastik khusus yang digunakan untuk menutup area rumput ya, untuk menjaga dari area rumput sirkuit Mandalika dengan triknya matahari yang sangat panas ya di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, yang dimana kita ketahui saat ini ya sedang dilanda musim kemarau. Jadi area seperti area rumput kelihatan kering, namun terus dilakukan perawatan rutin, dan cara perawatan yang saat ini sedang dilakukan ya oleh petugas khusus di sirkuit Mandalika. Ya, seperti yang mereka saat ini lakukan ya, menutup area rumput di sini menggunakan ya terpal atau sejenis plastik yang saat ini terlihat, dan tentunya setelah ditutup nantinya akan terus dirawat ya, disirami untuk area rumput yang ditutup dengan plastik ini agar semakin cepat tumbuh subur dan semakin cepat menghijau. Nah, dan tentunya dengan cara seperti itu maka area rumput akan semakin cepat ya tumbuh subur dan makin menghijau. Ya, beberapa cara maupun proses yang telah dilalui maupun yang saat ini terus dilakukan ya oleh petugas gardener maupun petugas khusus untuk merawat area rumput sirkuit Mandalika biar tumbuh subur dengan cepat dan makin menghijau dengan cepat, karena kita ketahui ya MotoGP tinggal beberapa hari lagi. Nah, jadi harus gercep untuk segala kesibukan di sirkuit Mandalika untuk tampilan sirkuit Mandalika dengan cepat ya berubah menjadi beda, makin luar biasa dan makin menarik, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu untuk kesibukan di area rumput sekarang ya, cara perawatan dan juga ya hal-hal yang dilakukan untuk cepat menyuburkan dari area rumput sirkuit Mandalika. Oke, dan baiklah kita tinggalkan untuk kesibukan di area rumput, kita menuju ke area belakang pedok sini untuk melihat ya capaian dan perkembangan selama pengerjaan ini berlangsung untuk penambahan model baru di bagian bangunan yang ada di area belakang pedok ini sebagai tempat nanti keluar masuk kru maupun tim pembalap dan juga tim MotoGP yang akan ya istirahat maupun makan-makan di dalam sini ya, segala keperluan ya terdapat lengkap di area belakang pedok sini. Nah, sehingga sekarang bangunan tersebut ya ditambahkan model baru, khususnya di bagian atasnya untuk penambahan atap dengan model seperti itu, teman-teman ya, biar tampil dan wajah baru untuk bangunan yang ada di area belakang pedok untuk menyambut MotoGP 2023 agar lebih beda dari tahun 2022 lalu, teman-teman ya. Jadi ada perubahan dan kemajuan di setiap tahunnya. Oke, dan kemudian baru saja kita melihat sekilas dengan alat road sweeper yang saat ini akan menuju ke area yang dia inginkan untuk melakukan pembersihan agar area tersebut bersih dan kinclong. Jadi ada beberapa ya alat yang digunakan untuk membersih aspal maupun area di kawasan sirkuit Mandalika ini dengan menggunakan alat sweeper, dan untuk yang terlihat saat ini ada 2 dan masih ada 2 lagi ya untuk alat yang ada di area yang lain. Nah, dan kemudian kita lihat untuk sebagaimana jadinya dari jembatan penyeberangan selama dari progres tersebut berlangsung, apakah sekarang ini masih dikerjakan atau tidak ya, karena kita sudah ketahui berapa hari sudah jadi dan sekarang ini tidak ada terlihat aktivitas para pekerja lagi.
Iya, hanya saja sekarang ini ya dilakukan pemeriksaan, mengecek secara detail dan akan diuji coba nanti sebelum digunakan yang sebenarnya dari jembatan penyeberangan ini untuk lebih memastikan layak dan kokoh kuatnya dari jembatan tersebut yang sudah dibangun oleh teman-teman semua yang sudah profesional. Tentunya tidak kita ragukan lagi untuk hasil pengerjaan JPO tersebut, teman-teman ya. Nah, jadi saat ini teman-teman kembali lagi dihadirkan dengan jembatan penyeberangan untuk menyambut MotoGP kali ini. Tentunya jembatan kali ini beda dengan jembatan pada saat menyambut WSBK tahun lalu. Nah, inilah dia, kita lihat lintasan trek lurus. Kemarin sempat dilakukan uji coba pembersihan dan akan terus ya dilakukan pembersihan di hari-hari berikutnya untuk aspal sirkuit Mandalika kinclong dan bersih. Ya, dan juga di sini nampak truk yang tak asing kita lihat ya selalu rutin melakukan penyiraman di area rumput sirkuit Mandalika di pagi, siang, dan sorenya. Jadi nampak sekali perbedaan dari area rumput kita lihat di sebelah kiri maupun kanan. Jadi yang terlihat makin hijau atau yang paling hijau di sebelah kiri ini karena sering rutin ya kita lihat perawatan untuk penyiramannya. Dan juga begitu juga area rumput yang lain, teman-teman ya. Tak kalah juga terus dilakukan perawatan seperti penyiraman rutin agar semua area rumput di pinggir trek sirkuit Mandalika makin menghijau dengan cepat dan makin subur. Dan inilah dia, teman-teman, kita lihat setelah dilakukan pengecetan ya sudah tuntas beberapa hari yang lalu. Lanjut lagi ke pengukuran pengecekan yang dilakukan oleh tim ahli di sini ya menggunakan alat khusus untuk memastikan area tersebut yang sudah tercat dengan sempurna dan detail ya sebagaimana rapi dan juga ketebalan dari cat tersebut serta ya kerataan dari cat tersebut untuk tetap memenuhi standar FIM, teman-teman, dan Dorna Sport. Nah, jadi seperti ini visual dari sirkuit Mandalika setelah dilakukan pengecatan. Ya, nampak baru dan terlihat menyala warna merah serta hijau yang terdapat di masing samping kiri maupun samping kanan dari lintasan sirkuit Mandalika. Serba baru ya, seperti garis curb, track limit, area verge, dan garis track yang sudah tuntas dilakukan pengecatan. Nah, dan pada hari ini ya kita ketahui tim RMI sudah kembali lagi ke sirkuit Mandalika untuk melakukan aktivitas seperti biasanya untuk melakukan beberapa area yang akan perlu dilakukan pengecatan. Ya, sempat di hari kemarin mereka libur ya, tidak kelihatan progres seperti biasanya kemarin ya, di satu hari kemarin tidak melakukan pengecatan dan sekarang ini melakukan kembali ya pengecatan di sirkuit Mandalika sehingga ada area yang sudah tercat pada hari ini yaitu di bagian lintasan sebelum menuju tikungan kelima. Begitu juga garis seperti ini diberi di bagian lintasan sebelum menuju tikungan 10 dan sebelum di lintasan sebelum di tikungan ke-13. Nanti kita akan melihat untuk proses ya dari pengecatan yang dilakukan di bagian tengah-tengah dari trek di sini. Yang tentunya tak hanya di sini titik dari cat yang mirip seperti garis finish atau garis start di lintasan trek lurus diberi juga di bagian ujung dari lintasan tikungan keempat menuju tikungan kelima. Jadi tak hanya di sini saja untuk garis seperti mirip garis start tersebut, tapi garis seperti itu juga ada di tikungan ke-9 dan juga tikungan ke-13 dan seterusnya, teman-teman ya. Nanti kita akan lihat bersama untuk area yang dicat seperti itu di area titik tikungan berikutnya. Nah, buat teman-teman semua yang lagi nonton, mungkin ada yang mengetahui apa fungsi dari garis yang sudah diberi di tikungan kelima maupun seterusnya yang akan kita lihat nanti. Ya, beri pendapat maupun pengetahuan Anda di kolom komentar ini, teman-teman ya, tentang garis yang sudah diberi di lintasan sebelum tikungan kelima tersebut. Begitu juga nanti kita akan melihat di garis-garis berikutnya. Ya, jadi seperti yang kita sudah ketahui ya, ada beberapa pihak yang saya tanyakan bahwa itu nantinya akan menjadi tempat untuk praktis start ya MotoGP 2023 ini. Ya, dan juga mungkin agar cepat paham dan mengetahui untuk tata letak ya atau kilo panjang meter dari lintasan sirkuit Mandalika yang bisa dihafal dengan cepat oleh MotoGP, maka diberi garis seperti itu ya teman-teman ya, biar lebih mudah pada saat race nanti akan lancar, bisa ya berjalan dengan lancar untuk balapan di sirkuit Mandalika. Ya, dan juga sekarang kita ketahui ya MotoGP 2023 ini ada namanya sprint race. Nah, mungkin di salah satu titik garis itu nanti akan digunakan sebagai tempat untuk ya 1 dan 2, 3 yang menjadi juara untuk tempat ya podium atau letak dari ya tempat selebrasi nanti untuk sprint race-nya, dan juga untuk podium dari biasa race perdananya berada di depan pedok sana.
Nah, jadi seperti itu yang kita sudah ketahui, lihat ya di MotoGP ya, letak berbeda untuk tempat dari seperti sprint race dan juga race-nya. Dan inilah dia teman-teman, kita sudah berada di tikungan 10. Di sini juga ada terlihat garis seperti yang ada di tikungan kelima. Begitu juga nanti kita akan melihat secara detail untuk proses ya pengecatan yang saat ini masih dalam proses di tikungan ke-13 oleh tim RMI yang sudah profesional berpengalaman untuk melakukan pengecatan di sirkuit Mandalika, sehingga sudah terlihat hasilnya sangat luar biasa signifikan. Yang terlihat dari kamera udara nampak sirkuit Mandalika serba baru, hanya saja di bagian area run off-nya saja yang tidak dilakukan pengecatan. Nah, untuk track limit semuanya dilakukan pengecatan dan juga garis curb serta area purge teman-teman seperti ini. Dan area rumputnya tentunya sekarang ya menggunakan cara yang baru untuk lebih cepat menyuburkan ya, menghijaukan dengan area rumput tumbuh dengan cepat.